Ruben Amorim disebut-sebut telah memboyong 4 pemain muda Akademi Manchester United ke tim utama untuk mempersiapkan laga penting mendatang melawan Arsenal. Pada 12 Januari, Manchester United akan bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi Arsenal pada laga putaran ketiga Piala FA. Pelatih Ruben Amorim tentu ingin timnya tampil impresif seperti hasil imbang 2-2 dengan Liverpool di Liga Inggris pekan lalu. Agar skuadnya tetap kompetitif dan segar, Amorim dikabarkan telah memanggil 4 talenta muda akademi untuk siap menantang laga penting tersebut. Jelang pertandingan hari Minggu, pelatih Ruben Amorim memutuskan untuk membawa pemain muda Jack Martels, Tyler, Godwill, dan Ellie untuk berlatih bersama tim utama di Carrington. 4 talenta dari akademi ini dipanggil untuk mempersiapkan pertandingan bersama dengan banyak pemain resmi tim utama, terutama absennya Marcus Rashford yang dikabarkan akan hengkang dari klub dalam beberapa pekan ke depan. Keduanya pernah tampil di pertandingan tim utama di bawah asuhan pelatih Ruben Amorim. Kukonki, yang baru-baru ini terdaftar dalam daftar cadangan Manchester United untuk pertandingan melawan Arsenal dan Newcastle United, dinilai sebagai talenta menjanjikan yang bisa dimainkan peran kunci bagi klub di masa depan. Masih belum jelas apakah 4 pemain muda dari akademi akan dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan hari Minggu melawan Arsenal. Namun, fakta bahwa mereka telah diikutsertakan dalam pelatihan dengan tim utama minggu ini menunjukkan kepada para penggemar bahwa Manchester United dapat berharap untuk melihat bakat-bakat ini berkembang. Juventus dikabarkan meminta pemain Manchester United Joshua Zirkzee, Dusan Vlahovic disebut disodorkan Bianconeri menjadi alat tukar. Zirkzee kurang impresif bersama MU pada musim paruh pertama musim 2024-2025. Tampil sebanyak 28 kali di semua ajang, pemain Belanda itu memberi sumbangan 4 gol dan 2 assist. Karena Zirkzee tak tampil maksimal, ex-pemain Bologna itu sampai dicemooh saat Manchester United kalah 0-2 dari Newcastle United. Dalam pertandingan di Old Trafford pada Desember 2024, dia cuma bermain setengah jam. Juventus membaca situasi Joshua itu. The Old Lady meminta pemain 23 tahun itu agar tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Zirkzee. Vlahovic disodorkan ke MU sebagai bagian dari transfer. Pemain Serbia itu sudah membukukan sebanyak 23 pertandingan dengan sumbangan 12 gol. Vlahovic mempunyai nilai pasar yang tinggi, 16 juta euro. Dia masih terikat kontrak 18 bulan dengan Juventus tapi tak menunjukkan tanda ingin memperpanjang kontrak. Kalau kesepakatan tukar guling ini tercapai, bisa menguntungkan MU atau Juventus. Ruben Amorim dikabarkan mendesak Manchester United untuk segera mendatangkan striker house goal. Manchester United tak menunjukkan kemajuan signifikan setelah merekrut Ruben Amorim sebagai pelatih pada pertengahan musim 2024-2025. Ruben Amorim melihat Victor Gyökeres sebagai solusi atas permasalahan Manchester United, termasuk soal pasokan gol. Menurut laporan Daily Star, dia meminta United agar mendatangkan mantan striker andalannya pada bursa transfer Januari 2024. Amorim tak bisa menunggu hingga musim panas untuk reuni dengan Gyökeres. Namun, bukan perkara mudah bagi United untuk memboyong pemain bersangkutan. Mereka perlu membobol bank untuk mendatangkan Gyökeres ke Old Trafford. Pasalnya, sang bomber diketahui memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta pound sterling atau 1,6 triliun di Sporting CP. Ditambah lagi, United harus menghadapi persaingan dengan PSG dan Chelsea. Gyökeres sendiri mendapat label monster berkat insting mencetak golnya yang luar biasa. Krisis yang dialami Manchester United diperparah dengan hubungan kurang baik antara Amorim dan para pemainnya. Bahkan, pelatih asal Portugal itu berencana untuk melepas banyak pemain dari skuad asuhnya. Menurut laporan Daily Mail, Amorim tidak menutup kemungkinan untuk menjual para pemain Manchester United di bursa transfer. Hal ini karena Amorim butuh dana banyak untuk merombak skuad demi bisa sesuai dengan apa yang ia inginkan.
Sejauh ini kabarnya hanya 2 pemain yang tidak tersentuh kebijakan ekstrimnya itu. 2 pemain tersebut adalah Leny Yoro dan Amad Diallo. Menurut Amorim, Yoro dan Diallo menjadi 2 pemain yang paling cocok dengan skemanya. Selain itu, kedua pemain tersebut masih berusia sangat muda sehingga bisa menjadi sentral proyek jangka panjang bagi Amorim. Sejauh ini, Diallo menjadi pemain yang paling sering diturunkan oleh Amorim. Di sisi lain, Yoro masih perlu melakukan adaptasi dengan skuad setelah mengalami cedera panjang. Selain itu, mantan bek Lille tersebut perlu menyempurnakan kebugarannya demi mendapat tempat di skuad utama. Adapun untuk para pemain Manchester United lainnya, Amorim tidak menutup kemungkinan akan menjual mereka. Di tempat lain, pemilik saham minoritas Manchester United Sir Jim, kabarnya tengah menyusun rencana ekstrim untuk tim racikan Ruben Amorim pada musim panas 2025. Adapun niatan mengejutkan Sir Jim didasari pada situasi MU yang tengah kesulitan finansial. Pelatih Ruben Amorim diprediksi bakal meminta belanja beberapa pemain baru guna memenuhi kebutuhan skuadnya saat musim panas. Namun sudah bukan rahasia bahwa Manchester United tak punya banyak bekal yang bisa dibelanjakan. Kalau mau bermanuver di bursa, Setan Merah terpaksa harus menjual sejumlah bintang agar tak melanggar aturan FFP. Klub-klub tajir Saudi berencana membajak deretan pemain high profile Manchester United dalam waktu dekat. Saudi Pro League sendiri diketahui masih tetap fokus dalam perekrutan talenta elit untuk semua kontestan di dalamnya, dan proyek ini direncanakan terus berjalan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Mirror mengklaim nama-nama seperti Marcus Rashford, Anthony, dan Casemiro akan jajal diangkut klub-klub Saudi pada bursa transfer musim dingin ini. Ketiganya diketahui sudah tak masuk dalam rencana Amorim yang ingin membangun tim versi gagasan dia sendiri untuk era baru Manchester United. Manajemen Manchester United cukup antusias mendapati kabar ketertarikan yang datang dari klub Saudi yang dikenal royal dalam menghambur-hamburkan uang. Di edisi bursa transfer musim panas sebelumnya, Liverpool dan Chelsea telah memanfaatkan klub-klub Saudi Pro League demi menyegarkan kembali skuad mereka dengan menjual para bintang yang mulai memasuki senja karir. Sementara itu, MU telah menerima tawaran resmi dari Olympiakos untuk meminjam Anthony pada jendela transfer musim dingin, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Namun, pemain asal Brazil tersebut menolak pindah ke Yunani dan bertekad untuk memperjuangkan posisinya di Old Trafford. Menurut Fabrizio Romano, Olympiakos merupakan satu di antara dari 10 klub yang tertarik merekrut Anthony pada bursa transfer kali ini. Namun, Kalk Offside mengungkapkan bahwa Anthony tidak berminat pindah ke Yunani meski MU bersedia membiarkannya pergi. Agen Anthony Junior mengonfirmasi bahwa kliennya hanya akan mempertimbangkan meninggalkan MU jika klub memaksanya. Meski begitu, Anthony tetap berharap untuk memperjuangkan tempatnya di tim utama dalam jangka panjang. Dunia menanti apa gerangan yang bisa dilakukan Ruben Amorim di Manchester United. Juru taktik 39 tahun itu didapuk menjadi pelatih anyar Setan Merah menggantikan Erik ten Hag. Bakal sukses atau gagalkah Ruben Amorim seperti pelatih-pelatih sebelumnya? Simak ulasannya sebagai berikut. Sepeninggalan Sir Alex Ferguson pada 2013,